Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Selamat Pak. sore. Juga. Nah, Ibu, perkenalkan saya Mursalin dari Puskesmas Muara ini. Di sini saya akan menjadi fasilitator Ibu ya untuk membina Ibu dalam hal pengukuran di Posyandu PTN. Nah, Ibu, sebelumnya saya ingin tanya nama Ibu siapa Ibu? Maaf. Nama saya Popi Altina, Pak. Saya kader dari Desa Mekarsari. Sudah 2 tahun ini saya menjadi kader. Oke Ibu ya. Bu Popi ya Ibu ya. Nah, baik, kita akan mulai saja. Bu Popi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu syarat yang harus kita penuhi untuk melakukan penimbangan ini. Yang pertama Ibu, kita harus memiliki alat yang sudah dikalibrasi ya. Dikalibrasi artinya alat itu masih kondisi yang bagus, yang baik ya. Kemudian saat kita melakukan pengukuran timbangan berat badan, itu harus dilakukan yang datar ya, rata dan keras ya Bu ya. Yang ketiga, saat kita melakukan penimbangan dengan timbangan digital, dengan timbangan jarum, kita harus tegak lurus pada syarat dan kondisi harus dipenuhi. Kemudian saya akan memperagakan dulu ya. Nanti Ibu gantian gitu ya. Sekarang coba Ibu naik, saya akan lihat. Oke Ibu, 49,45 kg. Kondisi bajunya sudah bagus dan Ibu tidak punya kantong Bu ya. Jadi insya Allah ini sudah mendekati. Baik, sekarang coba Ibu yang melakukan penimbangan yang alasannya. Oke, gimana Bu? Maaf Pak, ada ini. Oh iya bener, ada barang di kantong ya. Oke. Oke, Timbangan benar. berapa? 61,50 Pak. Oke, benar Ibu ya. Ah, Ibu sekarang sudah mengerti, sudah tahu juga. Tadi sudah ada di kantong, sudah Ibu keluarkan. Nah, sekarang ada yang bertanya enggak Ibu kira-kira? Saya sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Paham ya Bu ya. Mudah ya sebenarnya gitu ya, nggak ada masalah. Baiklah Ibu, bagus sekali Ibu sudah bisa. Kemudian boleh nggak saya tahu Ibu apa saja syarat-syaratnya tadi Ibu, ingat nggak? Tadi harus menggunakan timbangan yang sudah dikalibrasi. Iya benar, yang Nah, pertama. setelah itu Yang kedua, kondisi lantai yang rata, keras, datar. Setelah itu yang terakhir tadi apa ya? Matanya? Matanya harus Harus tertuju kepada timbangan. untuk jarum ya Bu ya, Jarum. timbangan jarum. Oke, bagus sekali. Kemudian caranya gimana Bu? Caranya Kita pastikan dulu pasiennya pakaiannya harus seminimal mungkin Pak. Oke ya. Apabila ada isi kantong atau alas kaki tolong dilepas dulu. Oke benar. Setelah itu kondisi mata kita harus kita letakkan juga Diangkat. lurus diangkat. Bagus sekali Ibu ya. Ibu sudah sangat memahaminya, sudah bagus sekali. Semoga Ibu nanti kedepannya bisa menjadi kader yang lebih baik lagi Ibu ya. Rangkumannya pada hari ini sepertinya Ibu sudah bisa mengetahui bagaimana cara yang benar. Bahkan tadi saat saya memiliki barang di kantong Ibu sudah keluarkan dan itu sudah bagus sekali. Semoga Ibu jadi kader yang lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Terima kasih atas partisipasinya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya dengan Dr. Mutiara Halida selaku fasilitator di Puskesmas kita, Puskesmas Muara Kelini. Sebelumnya saya sapa semuanya dulu ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sehat pagi, sehat. Baik. Oke. Sebelumnya tadi di sesi sebelumnya sudah membahas mengenai pengukuran berat badan ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular ya. Di sini ada yang tahu mengenai pemeriksaan tekanan darah? Tahu. Oke, tahu ya. Oke, tujuan pemeriksaan tekanan darah ini sendiri bertujuan untuk kita mendeteksi dini masyarakat yang kita curigai akan terkena tekanan darah tinggi. Nah, itu fungsinya ya Ibu-ibu Bapak-bapak. Jadi alat-alatnya itu sendiri ada berapa? 3. Ya, yang pertama tensi, yang kedua manset, yang perlu kita siapkan, yang ketiga adalah baterai. Kenapa kita menggunakan baterai? Karena pemeriksaan tekanan darah kita menggunakan tensimeter yang digital ya. Jadi pastikan baterainya harus yang baterai bagus. Untuk prosedur pemeriksaan tekanan darah tinggi ini, yang pertama ketika pasien datang maka dipersilakan dulu untuk duduk dulu ya. Duduk dulu, kemudian posisi duduknya harus tegak ya, dengan dada ditegakkan. Kemudian ditaruh lengan sejajar dengan jantung. Lengannya lengan sebelah kiri ya Bapak Ibu, yang mendekati arah jantung. Setelah itu pasang manset 2 jari di atas lengan bawah. Kemudian mulai dilakukan pemeriksaan tekanan darah
dengan cara pasien diberitahu untuk tidak berbicara saat pemeriksaan dan tetap tenang agar hasil pemeriksaannya juga sesuai. Baiklah, langsung saja kita lakukan simulasi pemeriksaan tekanan darah ya. Bagaimana Bu caranya? Pertama, manset dimasukkan ke lengan atas ya, 2 jari ya di atas lengan. Taruh, kemudian mansetnya dipastikan kencang ya. Baik, sudah terpasang. Kemudian pencet tombol start pada tensimeter. Lalu dilakukan pengukuran. Pasien tetap tenang, tidak berbicara. Kemudian didapatkan hasilnya. Kita sudah melakukan simulasi pemeriksaan tekanan darah ya. Di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau berdiskusi? Boleh tunjuk tangan? Oke, boleh Bu. Silakan Bu. Apa pertanyaannya? Dari hasil pemeriksaan tadi, bagaimana hasil yang baik? Oke, baik. Hasil yang baik itu kita bisa dapatkan ya Bu ya, kalau tekanan darah kita di bawah 140/90. Artinya yang normal itu berapa? Hasil yang normal itu adalah 120/80 atau di bawah itu. Nah, itu hasil yang tidak menunjukkan darah tinggi. Jika sudah di atas 139/90, itu berarti menandakan pasiennya sudah mengarah ke darah tinggi dan boleh langsung dirujuk ke puskesmas ya Bu. Sudah sangat baik sekali ya tadi stimulasi dari Ibu dan Bapaknya. Boleh kita apresiasi, tepuk tangan yuk. Nah, saya ulangi lagi ya. Untuk alat-alatnya tadi apa saja? Ada tensi, kemudian manset dan baterai. Oke, untuk prosedurnya sendiri tadi pasien dipersilakan duduk ya. Duduk, kemudian lengannya sejajar dengan jantung. Benar. Kemudian setelah itu dimasukkan manset setinggi 2 jari di atas lengan bawah. Kemudian dilakukan pencet tombol start dan dilakukan penilaian hasil ya setelahnya. Nah, kemudian untuk interpretasi hasilnya bagaimana Ibu-ibu? Hasilnya kalau normal bagaimana? 120/80. Sedangkan jika tekanan darah tinggi dinyatakan pada 140/90. Benar, oke. Baik, berarti sudah cukup jelas mengenai pemeriksaan faktor risiko PTM ini sendiri ya Bu ya. Jadi saya harapkan ibu-ibu semua jika sudah terjun nanti di Posbindu masing-masing untuk segera benar-benar dicek yang pasien-pasien beresiko untuk tekanan darah tinggi. Boleh dicek setiap bulannya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu kader yang kami sayangi dan kami cintai. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Monika Aliwa dari Promosi Kesehatan Puskesmas Muara Klingi. Dan tujuan kita pertemuan hari ini itu untuk memberikan edukasi atau penyuluhan untuk masyarakat bagaimana caranya, apa saja materinya. Nah, sehat seimbang itu ada dari individunya sendiri, ada keluarga dan mahkamah posyandu. Nah, untuk gizi seimbang itu ada 10 pedoman. Boleh dilihat ibu, ini bisa dijelaskan oleh masyarakat ketika ibu kader-kader ini melakukan penyuluhan. Nah, yang pertama itu membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kita tahu aneka makanan ragam pokok itu ada apa saja ibu-ibu? Ada sayur, Makanan pokok. Ibu. makanan pokok. Bagaimana ya makanan pokok? Ada nasi, Betul. jagung. Betul sekali. Jadi di makanan pokok itu ada singkong, ada beras yang kita sering makan. Mungkin di Klingi sendiri ya Bu ya. Makanan itu kalau makanan sayur makanan pokok itu bisa dari singkong dan jagung. Nah, itu selanjutnya itu membatasi mengkonsumsi manis, asin dan berlemak. Nah, di sini ada anjurannya Bu. Makanan gula itu berapa, garam itu berapa, dan lemak. Untuk gula sendiri itu anjurannya gula itu ada 4 sendok makan selama per hari per orang, bukan per keluarga. Untuk garam itu sendok teh, 1 sendok teh. Yang selanjutnya itu L5, yaitu hanya 5 lemak, 5 sendok makan lemak yang kita butuhkan per hari. Selanjutnya ya Bu, yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, untuk melakukan aktivitas fisik itu sendiri ada bentuk sedang, ada bentuk ringan. Nah, di rumah apalagi ibu-ibu ini melakukan aktivitas fisik sering menyapu, berjalan, betul? Betul. Ada lagi Bu, apa Bu? Ngepel, Ngepel. nganter anak sekolah.
lainnya itu sudah termasuk aktivitas fisik. Kalau yang dianjurkan itu 30 menit per hari. Selanjutnya itu membiasakan konsumsi lauk dan pauk. Mungkin ada anak-anak yang tidak senang lauk pauk, untuk apalagi lansia nih susah makan daging, maka dianjurkan makan lauk pauk yang lain. Banyak sekali ya Bu ya lauk pauk. Itu bisa diedukasi ke masyarakat kalau lauk pauk itu banyak. Apalagi di Sungai Kelingi banyak Bu ya. Sungai, ikan sungainya, ikan sungai paten ya Bu ya. Sebelum kita makan juga kita harus mencuci tangan. Jangan lupa untuk mengingatkan mencuci tangannya. Kalau pagi-pagi seharusnya kita sarapan pagi. Apakah hari ini Bu sudah sarapan pagi? Alhamdulillah saya sudah Bu. Nah, sarapan pagi, karena sarapan pagi itu energi kita yang utama untuk beraktivitas. Kalau kita sudah tidak sarapan pagi, nanti kita aktivitasnya akan lesu. Gampang ngantuk. Membiasakan minum air putih secukupnya. Kalau di sini Bu, ada air minum sendiri atau bawa dari rumah Bu? Oh, biasanya bawa dari rumah kali ini. Setelah itu banyak makan buah dan sayur. Kalau di sini makan buah dan sayur, Bu makan apa? Buah apa yang paling sering di sini Bu? Sekarang lagi musim durian, Mbak. Cak mana tuh? Nah, oh iya betul sekali, sekarang lagi musim durian. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak, makan secukupnya. Sering kita lewatkan. Membiasakan baca label kemasan. Mensyukuri nikmat aneka ragam makanan. Jadi apapun yang kita makan kita syukuri. Walaupun kita hari ini cuma ada untuk lauk pauknya itu tempe, tapi itu sudah termasuk lauk pauk. Misalkan hari ini kita ada buahnya cuma pepaya, itu sudah mencukupi. Gitu. Bagaimana ketika kita ibu-ibu kader nih mau menjelaskan sama masyarakat yang ikut posyandu nanti, udah mengerti sama mereka bagaimana cara edukasi kita, bagaimana cara penyuluhan kita sesama ke masyarakat. Mungkin kita ambil kesimpulannya bahwasanya gizi seimbang itu yang tadi ada 10 pedoman gizi seimbang, itu diingat lagi ibu-ibu. Boleh bertanya dari sini. Tahu tidak yang tadi sudah dijelasin tentang garam, manis dan lemak yang dibutuhkan? Ya, Mbak. Apa itu Bu? Berarti kalau misalnya Untuk garam dibutuhkan? untuk garam dibutuhkan 1 sendok teh. Ya betul. Untuk yang manis Heeh. itu 4 sendok makan per hari per Ya orang. betul. Sedangkan lemak 5 L. Ya. Ibu-ibu terus semangat untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.